Selamat sore, sedulur. Salam sehat, salam sejahtera. Ini para teman sedulur bisa melihat ada dua tanaman, cabai sama paria. Lalu ada komponen-komponen ya, tempat merambat. Ada kemudian tanah, ada aktivitas keseharian. Lalu juga udah 3 kali panen kecil ya. Lalu kemudian kita berikan pupuk alami, pupuk organik cair. Nah, sedulur, sharing saja sebenarnya. Jadi apapun kegiatan ekonomi itu sebenarnya punya maksud dan tujuan. Kalau kegiatan di pedesaan ini menaikkan nilai ekonomi dari potensi sumber-sumber daya, tanah, air, tenaga, waktu, kemudian kerja, bibit apa, semua itu adalah bagian dari bagaimana menaikkan nilai tambah dari kerja-kerja fisik berkebun atau kegiatan pertanian itu sendiri. Tidak jauh-jauh beda sih sebenarnya dengan kegiatan usaha mikro kecil di rural urban, setengah kota setengah ya, desa hingga ke perkotaan. Konsep bisnisnya sebenarnya relatif sama, cuma kalau di desa itu pola pikirnya tidak sekencang yang di kota. Motif bisnisnya, profit orientednya tidak setegas yang di kota. Kalau di desa boleh saja disebutkan alon-alon asal kelakon ya. Tetapi apapun yang tampak hari ini sebenarnya adalah pola-pola tindakan-tindakan bisnis ya, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilakukan dengan pendekatan dan strategi. Jadi kegiatan di sini sebenarnya lebih ke social entrepreneurship, kewirausahaan sosial ya. Pola pikirnya berbasis ya sosial, fakta-faktanya berbasis sumber daya lingkungan, tetapi ditambah sedikit dengan motif bagaimana supaya memberikan hasil dalam rangka kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah, maupun menaikkan nilai margin dari setiap sumber daya yang dialokasikan. Jadi ini semua sebenarnya adalah kegiatan kewirausahaan sosial dan itu membutuhkan strategi. Nah sekarang sedulur, kalau kita bandingkan bisnis di desa, bisnis di kota, sebenarnya itu punya yang namanya strategi bisnis. Nah kalau kita mau mencoba berbasis literatur akademik atau konsep-konsep normatif ya, teori-teori aktual di dunia bisnis, komponen utama dari strategi bisnis itu sebenarnya antara lain yang pertama itu adalah analisa internal dan eksternal. Jadi kita mencoba mengukur, menghitung, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, hambatan, kendala dari dalam sendiri. Lalu kemudian analisa eksternal. Pesaing kita siapa, jenis usahanya sejenis atau tidak, jaraknya berapa jauh, kekuatan modalnya berapa, tampilan lokasi usahanya bagaimana, jumlah karyawannya berapa, itu semua dipotret supaya kita tahu bagaimana kita melakukan pola-pola teknis sehingga bisa sedikit demi sedikit kerja-kerja bisnis kita seperti penjualan itu mapan dari hari ke hari. Jadi yang pertama itu analisa internal dan eksternal. Yang kedua itu punya tujuan. Bisnis itu dilakukan dalam rangka apa? Apakah hanya main-main setengah
pekerjaan atau hanya coba-coba atau mungkin padahal investasi sudah masuk, uang sudah dialokasikan untuk mulai dari memilih tempat, membuat tempat, kemudian sarana kerja dan lain-lain. Artinya apa? Kalau memulai usaha mikro kecil, ya itu pasti tujuannya adalah mencari keuntungan, mendapatkan laba. Meskipun banyak definisi bisnis, ya, bisnis adalah teknik misalnya memindahkan uang orang, konsumen, pelanggan ke kantong kita, lalu memindahkan barang kita ke orang lain, itu lebih bersifat transaksional. Tapi di dalamnya ada nilai yang sebenarnya diperjuangkan, supaya pembeli yang tadinya itu spontan bisa lama-lama menjadi pelanggan tetap. Jadi yang kedua tujuan pasti motifnya adalah menaikkan nilai investasi uang, menaikkan nilai dari seluruh kolaborasi sumber daya untuk pada akhirnya memberikan nilai pertambahan aktiva produktif maupun aset-aset. Itu komponen kedua sedulur. Komponen ketiga sebenarnya adalah pengelolaan sumber-sumber daya. Tanah, air, kayu, kawat itu dikelola. Tenaga kerja masih sorangan, dewean. Waktu dan lain-lain. Jadi sumber-sumber daya yang bersifat fisik dan non-fisik itu dikelola supaya tadi efisien, terlebih-lebih mengenai uang. Uang bisa gampang dihabiskan, tapi mendapatkan uang sebagai return on equity, tingkat pengembalian modal ataupun mungkin itu investasi, itu berarti berhitung dengan waktu dan potensi pesaing yang ada di sekitar kita. Bisnis itu adalah silent work, perang, diam. Tapi setiap pengusaha pasti memainkan yang namanya strategi bisnis. Dan tadi komponen ketiganya itu adalah pengelolaan sumber-sumber daya. Nah yang keempat itu sebenarnya nilai kompetitif, keunggulan kita apa? Apakah kita buka bakso lalu seperti yang lain yang tidak punya nilai tambah? Yang tidak punya nilai keunggulan kompetitif, mungkin layanan, mungkin senyum, mungkin ya interior dan eksterior desainnya bagus, mungkin pelayanannya cepat, atau delivery ordernya bisa ditanggapi ya melalui pasar online. Jadi nilai keunggulan kompetitif itu membuat bisnis yang berada di level challenging market ya atau follower market bisa naik tahap menguasai pasar, atau sedikit pelanggannya, konsumennya bertambah dari waktu karena ada nilai keunggulan yang dijual. Nah yang kelima itu sebenarnya kolaborasi. Bisnis itu di era sekarang itu tidak bisa sendirian. Kemitraan mutualistis harus dibangun, lintas kepentingan ya, yang semua punya memiliki motif bisnis, motif ekonomi. Ketika saya misalnya begini, saya tidak jual ke pasar langsung karena biaya transportasinya saja sudah ada, belum harga di pasar itu, harga nota di bawah itu rendah. Ya lebih bagus saya jual kolaborasi dengan pedagang-pedagang kecil di sekitar sini sehingga saya tidak kewalahan untuk memasarkan varia maupun cabai yang ada. Ya, jadi tadi saya dapat nilai keunggulan, self service, antar langsung, ditambah senyum, ditambah komunikasi, lalu saya berkolaborasi dengan mereka. Maka saya sebagai supplier sudah punya yang namanya tadi ya konsumen. Padahal mereka bisa ke pasar, tapi lewat omongan ramah, bersahabat, sesama orang kampung, akhirnya apa? Saya tidak jauh-jauh untuk menjualnya. Jadi itu ada 5 sedulur. Jadi yang pertama tadi analisa internal eksternal. Kalau kita punya usaha di rumah atau sedang melakukan usaha ini terus menganalisa. Karena kompetisi terus terjadi, terbuka maupun tertutup. Yang kedua punya tujuan, tentu menambah kekayaan atau aset. Ini juga punya tujuan ini. Pertama, di periode pertama ini belajar. Tapi sudah dapat ilmu-ilmunya, ya kan? Mengendus nilai-nilai panennya udah kelihatan, tapi dengan beberapa perbaikan.
Nah, yang ketiga itu sedulur adalah nilai tambah tadi. Ya. 4, pengelolaan sumber daya dari semua yang kita punya yang minim tetapi diefektifkan untuk pada akhirnya tidak mengurangi kualitas. Nah, yang kelima itu adalah kolaborasi. Dan mengapa itu strategi bisnis penting? Sangat penting. Mengapa pola-pola pertanian atau pola apapun kegiatan yang bersifatnya berbasis ekonomi, berbasis social entrepreneurship, tapi motifnya bisa mendapatkan nilai uang, itu karena satu. Ya, mengapa? Arah pekerjaan kita, arah perusahaan, arah usaha kita jelas. Day by day, waktu ke waktu. Satu periode tanam ini saya sudah tahu bahwa di periode kedua berarti arahnya jelas, tujuannya jelas. Jadi ketika arah jelas, cara kita mencapai tujuan juga itu ya lebih efektif. Pengelolaan sumber daya juga lebih efisien. Jadi dengan ada tujuan berarti arah kita itu lebih tertata di tahap demi tahap. Nah, yang kedua tadi, ada nilai yang kita jual dari produk atau layanan bisnis yang kita lakukan. Ada nilai yang kita tawarkan kepada konsumen atau kepada pembeli kita atau mitra bisnis kita. Bisa harga yang lebih kompetitif, bisa layanan yang lebih berkualitas, produk yang berkualitas, lalu kemudian juga packaging, mungkin juga delivery ordernya yang lebih cepat. Dan perhatikan, di era digital ada nilai yang selalu diperjuangkan. Promosi iklan yang ada di era digital itu sebenarnya memancing kita untuk setengah percaya setengah tidak, kecuali sudah terbukti. Ya, itu. Jadi mengapa strategi itu penting? Yang pertama tadi arah tujuan. Kalau ada tujuan berarti arahnya jelas. Yang kedua nilai. Nah, yang ketiga sebenarnya tata kelola. Tata kelola itu berarti menyangkut manajemen. Siapa di mana melakukan apa dalam rangka apa dengan sarana alat apa, komponen kerjanya apa, lalu target tujuannya apa. Sehingga bisa diukur. Sistematika kerjanya juga ada. Ada SOP, ada prosedur teknis ya, sehingga ketika dia melakukan kesalahan bisa ditegur. Ketika menggunakan sumber-sumber daya tidak efektif bisa ditegur. Karena apa? Perilaku bisnis itu adalah efisiensi dan efektivitas. Karena apa? Kalau margin penjualannya lebih tinggi atau perolehan penjualan dari hasil pemasaran, kerja pemasaran selalu positif terhadap seluruh komponen biaya yang ada, maka berarti apa? Perusahaan itu bisa terus beroperasi. Sehingga apa? Mempermudah poin keempat, pengambilan keputusan. Kiri kanan muka belakang adalah kompetisi. Kiri kanan muka belakang atas bawah adalah efisiensi dan efektivitas. Kiri kanan adalah keterbatasan risiko dan kemudian juga ya. Nah, artinya apa? Semua itu dianalisa internal eksternal sehingga proses yang poin keempat, mengapa strategi bisnis itu penting adalah proses pengambilan keputusan. Dan keputusan yang kita ambil itu yang kita tetapkan bersama tim kerja itu adalah keputusan yang realistis, nyata dan aktual sesuai dengan masalah nyata yang dihadapi oleh usaha itu sendiri. Sehingga apa? Cara kita mengambil keputusan juga objektif. Dimensinya juga itu realistis. Dan setelah pengambilan keputusan pula itu langkah-langkah kerja kita lebih sistematis, lebih terukur dan lebih sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Apakah melalui target, apakah melalui prosedur kerja, apakah melalui cara-cara kita meraih ya kemenangan di pasar. Produk kita dicari, produk kita banyak dipakai atau yang kita jual laku. Jadi yang keempat itu sebenarnya adalah bagaimana proses pengambilan keputusan. Terakhir sedulur sebenarnya setelah poin pertama tadi arahnya, kedua nilai, keunggulan nilai, yang ketiga itu adalah tata kelola, yang keempat itu adalah proses pengambilan keputusan, yang kelima sebenarnya adalah bahwa usaha kita itu akhirnya
ada jaminan keberlanjutan. Namanya sustainabilitas bisnis. Kemarin masih buka, hari ini masih buka, besok masih buka. Ya, artinya apa? Kita punya likuiditas, kita punya kemampuan bayar untuk jangka pendek, apakah karyawan, apakah biaya rutin operasional, apakah kemungkinan juga yang lain. Kita punya kas dari hasil penjualan, dikurangi biaya, ada profit margin yang bersih, ada tingkat keuntungan yang bersih yang diakumulasi, ada masuk ke kas, ada ke cadangan kas, ada masuk ke deposit atau uang di bank. Jadi akhirnya sustain dia. Dan ketika orang cari produk kita, usaha kita, datang pelanggan ke tempat kita, berarti tadi apa yang menjadi poin di atas, nilai, pengelolaan sumber daya, keunggulan kompetitif, pola-pola kerja teknis, itu terus searah. Syukur-syukur bisa dinaikkan seiring kompetisi, kita bisa naik level dari follower market menjadi challenging market, menjadi akhirnya market leader. Makanya strategi bisnis itu penting, sehingga perlu dibuat rencana-rencana kerja satu periode, mungkin setengah tahun, 1 tahun, atau minimal 2-3 tahun, sehingga ada skema. Disitulah semua terlihat, bisa diukur, bisa dievaluasi bersama tim kerja, dan pada akhirnya sustainabilitas dari usaha itu bisa memberikan yang namanya gaji, memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan maupun usaha itu sendiri. Dan tentu owner juga pasti tersenyum bangga karena modal awal investasi yang dialokasikan itu kembali, dan akhirnya juga uangnya aman, hartanya bertambah, asetnya bertambah, dan akhirnya sebuah bisnis meskipun kompetisi terus terjadi, tetapi dengan beberapa komponen tadi, usaha terus berlanjut. Kegiatan berkebun ini juga pasti akan berlanjut, karena ini periode perdana saya sedang melakukan yang namanya pembelajaran secara nyata aktual. Tetapi kita akan melihat bagaimana perbaikan-perbaikan sehingga bisa menjadi ini kegiatan ekonomi berbasis lingkungan, berbasis sosial. Ini hanya sharing sedulur, bukan menggurui, tapi itulah juga fakta di lingkungan luar sana. Bisnis-bisnis yang ada di bentuk perkantoran modern dengan seluruh sarana digitalnya, dengan tenaga kerja lulusan luar negerinya, atau mungkin juga dengan komponen-komponen lain. They fight every day. Mereka berjuang tiap hari untuk mendapatkan keuntungan, supaya perusahaan punya kemampuan yang namanya profitabilitas, tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan, sehingga keuntungan itu menjamin namanya likuiditas, ya, dan kemudian mereka mampu membayar semua kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kalau itu terpenuhi, masih surplus lagi, pasti berkelanjutan itu bisnis. Salam sehat, salam sejahtera.